Ini jawaban Coach Bojan Hodak terkait diminatinya dia oleh Selangor FC, tim kaya raya yang siap boyong Coach Bojan Hodak dengan dana fantastis. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya Coach Bojan Hodak mengeluarkan statement angkat bicara soal begitu gaduhnya gitu kan di kalangan bobotoh tentang keinginan Selangor untuk menebus Coach Bojan Hodak dari Persib Bandung. Kita tahu kalau Selangor ini adalah tim yang bisa dibilang cukup kaya raya, keuangannya di atas Persib Bandung. Ini yang menjadikan bobotoh Persib itu agak nineng ya bobotoh, karena takutnya Coach Bojan Hodak lebih memilih uang. Karena seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, walaupun Coach Bojan Hodak memiliki kontrak bersama Persib Bandung, kalau seandainya Persib menerima, kalau seandainya Coach Bojan Hodak mau karena tergiur tawarannya, Coach Bojan Hodak bisa saja lepas dari Persib Bandung dengan status ditebus oleh Selangor. Cuman ya tadi harus ada kesepakatan dari manajemen dan Coach Bojan Hodak yang saling berkesinambungan. Kita tahu kalau Persib Bandung sekarang bukan lagi rahasia publik bobotoh, sedang membutuhkan uang banyak juga. Uang karena mengelola GBLA, terus juga buat bikin training center ya, yang saya akan bahas di konten selanjutnya. Benar-benar fokus tentang training center karena udah ada bocorannya bobotoh, biar bobotoh juga tahu kenapa proses hayu training center tiba heula jadi henteu, biar bobotoh juga tahu. Nah, jadi Persib memang memiliki kebutuhan uang yang cukup besar untuk sekarang, apalagi Persib Bandung bermain di ACL 2 juga, yang otomatis pengeluaran untuk operasional klub itu semakin besar karena Persib bermain di dua kompetisi. Nah, itu yang menjadikan bobotoh agak sedikit nineng kalau seandainya Persib Bandung nanti malah menerima pinangan dari Selangor untuk melepas Coach Bojan Hodak. Tapi Coach Bojan Hodak akhirnya udah mengeluarkan statement dan kita tentu bobotoh berikan aplaus dan juga berikan tepuk tangan yang gemuruh bagi Coach Bojan Hodak. Kenapa? Karena tidak sedikit ya bobotoh, hanya sedikit mungkin pemain atau juga pelatih yang memiliki loyalitas terhadap klubnya gitu kan, atas dasar kecintaan, atas dasar keprofesionalan juga. Walaupun sebenarnya menerima pinangan Selangor juga adalah bentuk keprofesionalan Coach Bojan Hodak, itu tidak ada yang salah. Tapi saya yakin bobotoh akan tersakiti kalau seandainya Coach Bojan Hodak memutuskan menerima pinangan itu, karena Persib Bandung ke HD-HD-na, ke alus-alusnya bersama Coach Bojan Hodak. Dan Coach Bojan Hodak memutuskan bahwa mengatakan kalau ya Selangor, saya juga tahu katanya kalau Selangor baru saja memutus kontrak atau berhenti bekerja sama lah intinya dengan pelatih sebelumnya, pelatih kepalanya. Tapi Selangor juga harus tahu kalau saya masih punya kontrak di sini, kata Coach Bojan Hodak. Coach Bojan Hodak tidak mengatakan menolak secara langsung bahwa saya akan bertahan di Persib, enggak. Tapi Coach Bojan Hodak menegaskan bahwa saya masih punya kontrak di sini. Ya, jadi kita boleh menyimpulkan kalau seandainya dengan gaya bahasa Coach Bojan Hodak ini memang terkadang Coach Bojan ini tipe yang nyepil-nyepil tidak terlalu terbuka, tapi terkadang juga terbuka lebar gitu kan. Dan untuk saat ini mungkin kita bisa dibilang boleh tenang karena Coach Bojan Hodak mengatakan dia masih punya kontrak, dia masih memiliki tugas di sini. Jadi kemungkinan besar Coach Bojan Hodak akan bertahan bersama Persib Bandung. Dan tentu ini sebuah apresiasi dari kita selaku bobotoh untuk Coach Bojan Hodak, karena tidak sedikit tentunya pelatih atau juga pemain yang hengkang karena tawaran yang lebih besar. Contoh kesetiaan kita lihat ada di Ciro Alves dan juga David da Silva. Bedanya David itu ketika udah masuk di Persib, sementara Ciro sebelum masuk ke Persib. Ciro Alves sangat menawan di Persikabo dulu, sehingga begitu banyak klub yang meminati Ciro Alves ya bobotoh, karena kualitasnya yang sangat bagus. Bahkan Ciro juga bilang ada tim yang bahkan ingin meminangnya, menggajinya 2 kali lipat lebih besar dari Persib Bandung. Tapi ini soal hati, dan juga keluarganya memutuskan untuk berada di Persib Bandung. Itu adalah salah satu bentuk
loyalitas dari seorang pemain yang melihat tim itu bukan hanya dari uangnya. Walaupun kita juga tidak menutup kemungkinan dan tidak salah juga sebenarnya Bobotoh untuk seorang pemain atau pelatih dari kita memilih tawaran yang lebih besar dibandingkan dengan klub yang ada sekarang. Itu bentuk profesionalitas, nggak jadi masalah sebenarnya Bobotoh. Tapi Ciro Alves menunjukkan bahwa dia memilih Persib Bandung bukan hanya karena uang. Itu aja bedanya. Bukan hanya karena uang, tapi ada indikator-indikator lain yang membuat dia cinta sama Persib Bandung. Nah, ada juga David da Silva. Kita harus akui kalau David da Silva tampil sangat ciamik bersama Persib Bandung ya Bobotoh. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas, bahkan David da Silva ini cukup sukses di Liga 1. Kalau dulu kan direkrut oleh Persib Bandung sempat mengalami cedera sebenarnya David da Silva. Jadi mungkin tidak ada klub yang berminat karena takut David tidak kembali kepada performa terbaiknya. Tapi Persib Bandung memutuskan untuk mengambil David da Silva dan menjadi salah satu bentuk pembelian tersukses Persib Bandung. Nah, setelah David da Silva begitu menawan di Persib, setiap musimnya hampir top skor, walaupun alhamdulillah di musim kemarin David da Silva bisa top skor, tidak tersalip lagi gitu Bobotoh. Nah, banyaklah tawaran kepada David da Silva dan David da Silva memutuskan untuk tetap memilih Persib Bandung sebagai klubnya. Bahkan David da Silva sudah beberapa kali mengatakan, saya cinta kepada negara ini, saya cinta kepada kota ini, bahkan saya ingin pensiun di Persib Bandung. Itu David da Silva katanya. Bahkan kita juga mendoakan mudah-mudahan David da Silva bisa segera pulih ya Bobotoh, karena kita sangat butuh sekali seorang David da Silva. Apalagi mungkin di ACL kita akan kehilangan Dimas Derajat full sampai habis grup karena 3 pertandingan tidak boleh bermain. Dimas kena denda dan sanksi ya, denda 23 juta lebih kalau saya nggak salah atas insiden penandukan yang dilakukan oleh Dimas Derajat, dan semoga tidak terulang kembali karena kita harus akui itu adalah hal yang memang kurang baik, apalagi untuk pemain sekelas Dimas Derajat yang memiliki label timnas. Walaupun ada beberapa Bobotoh ya sahanungan mimitian sebenarnya, tapi menjadi pemain itu harus benar-benar kuat mental. Dimas tidak boleh terprovokasi. Nah, terus juga Dimas Derajat kemungkinan besar akan saya ngedadak lupa nih, blank. Akan tidak bisa bermain bersama Persib Bandung, akan absen terlebih dahulu selama 10 hari karena mengalami cedera hamstring. Jadi kita tentu sangat membutuhkan kembali David da Silva. Sementara David da Silva kita lihat di 2 pertandingan terakhir bersama Persib Bandung belum bisa memperlihatkan kualitas terbaik seperti dulu, karena kita harus akui David masih dalam tahap pemulihan, di mana fisiknya, kekuatannya, ritme bermainan juga belum pulih. Walaupun David da Silva berhasil memberikan kontribusi kepada gol Persib saat melawan Persebaya kalau saya nggak salah, yang gol dari Delpino tuh umpan dari Mailson, saya ngedadak lupa. Kalau saya nggak salah sih dari Persebaya. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan permainan David da Silva, memang David belum pulih sepenuhnya, dan kita berharap David da Silva udah bisa pulih agar bisa menjadi rudal utama Persib Bandung kembali, menjadi pilihan utama nomor 9, apalagi ketika Dimas Derajat harus tidak bisa bermain di ACL dan juga di Liga 1. Nah, segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini Bobotoh Salam Dunia, karena sejatinya Coach Bojan Hodak juga sangat menghormati kontrak. Saya juga yakin Coach Bojan adalah tipe pelatih yang sangat profesional, tidak semudah itu hengkang, tidak semudah itu keluar dari klub hanya karena alasan-alasan yang tidak jelas gitu kan, apalagi karena tawaran-tawaran seperti ini, karena Coach Bojan Hodak memiliki integritas, memiliki prinsip dalam hidupnya juga gitu kan. Dan kecuali mungkin kalau seandainya Coach Bojan memang performanya jelek, bisa saja dia mengundurkan diri atau dipaksa dalam tanda petik dipecat oleh manajemen agar hengkang dari Persib Bandung. Kalau seperti itu mungkin bisa saja. Tapi kalau lagi baik-baik saja, alus-alus siga kieu, saacan back to back juara mah ulah waka pindah Coach Bojan Hodak. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.